jatah istri pada saat membagi harta saat suami meninggal. Kalau ada anak 1/8, kalau tak ada anak 1/4. Kalau bapak meninggalkan harta 1 miliar, ada anak, maka istri dapat 125 juta. Kalau tak ada anak, istri dapat 250 juta. Nah, balik dari sini hitung. Salat sunat awamil sesudah salat maghrib kita kerjakan, apakah boleh? Boleh. Berapa rakaat? 6. Ada yang mengatakan itu bid'ah, tidak bid'ah. Ada hadisnya, ada, tapi hadisnya mursal. Hadis mursal itu putus sanadnya di atas sahabat. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq. Kalau putus di atas namanya mursal. Kalau putus di tengah satu rawi namanya munqati. Kalau putus 2 rawi namanya mu'dhal. 2 SKS 16 tatap muka. Hadis dhaif boleh dipakai? Boleh. Yang ngomong itu siapa? Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau untuk fadail a'mal. Silakan amalkan tentang hadis sunat awamil. Puasa sunat di akhir tahun dan awal tahun 1 Muharram apakah boleh? Boleh. Apa dalilnya? Hadisnya wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan haram. Bulan haram itu berapa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dibuatnya di akhir, masuk Dzulhijjah. Dibuatnya di awal, masuk Muharram, masuk dalam puasa sunat bulan haram. Kecuali dia puasa supaya nyiblorong masuk ke dalam. Ini baru tak boleh. Ustaz, saya semester akhir, alhamdulillah. Kasih semangat supaya saya termotivasi. Mana caranya? Saya dulu kuliah tamen 4 tahun saya tak balik. 4 tahun di Kairo tak ada balik. Lulus 3 tahun 10 bulan selesai S1 balik ke rumah. Kemudian lanjut lagi S2 di Malaysia tak selesai, lanjut lagi ke Maroko 2 tahun tak pulang. Beasiswa saya selesaikan S2 setahun 11 bulan 10 bulan, habis itu pulang ke Bali. Target saya tak banyak, saya ingin membahagiakan orang tua. Jadi antum mesti apa obsesi antum untuk hidup? Yang mau antum bahagiakan itu siapa? Jadi kalau jelas target antum, maka antum tak salah memilih jalan hidup. Bagaimana cara yang baik bagi seorang istri untuk mengajak suami menjalankan sholat 5 waktu? Ini nampaknya dapat lagi Fir'aun. Mana mengajak Fir'aun di biar mau sembahyang? Maka ibu punya wali ibu itu ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, paman. Abang ayah, adik ayah. Minta mereka manggil suami. Sini kau suami. Dulu kami nikahkan anak kemanakan kami dengan kau supaya kau bimbing di jalan yang benar. Sekarang sudah anak 5, kau tak juga sembahyang. Jadi kau mau ni kemana? Apa kau mau mati kami campakkan ke Sungai Siak? Ini harus dikasih tahu. Tugas wali itu bukan cuma aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebagai tunai. Tapi itu kerjanya. Bagaimana hukum sholat dalam keadaan masih bertatu? Sedangkan sudah berusaha menjadi lebih baik di jalan. Tatu sudah dibuat lama. Tatu tidak menjadi penghalang. Gara-gara itulah orang bertatu tak mau sholat. Orang yang bertatu tak sholat di mana? Apa tatu? Ustaz dari Sulaiman, jamaah tabligh, gara-gara orang mencaci tato dia tak tahu. Sampai akhirnya waktu di Bali dia tanya ke Ustaz, saya ini bertato tapi sholat gimana? Kata Ustaz tabligh yang mendakwahi Ustaz dari Sulaiman, bertato sholat enggak masalah. Yang masalah itu enggak bertato enggak sholat. Maka tato tidak menghalangi wudu. Ceramah tentang tato sudah saya sampaikan di masjid PMC.
Masih ada video. Tulis saja di situ, somat tato, ente. Tato tak menghalangi itu. Ya benar. Yang jadi makmum pula, dia sudah tobat, sudah ngaji di India, Pakistan, Bangladesh, baca Quran yang bagus, tajwidnya bagus. Hanya lagi dia. Nampaknya sholat kita ini bermasalah gara-gara tato. Saya kerja di rumah makan, pas waktu sholat zuhur, saya tak bisa sholat pas waktunya karena jam sibuk. Saya hanya bisa sholat jam 2. Bagaimana dengan sholat saya itu Pak Ustaz? Sip-sipan. Kalau pemimpin rumah makan itu Islami, berapa karyawannya? 10, pasarnya sip. Yang 5 ini sholat, yang 5 kloter 2. Ustaz tahu dari mana? Oh, rumah-rumah makan kita tuh orang Jawa, Minangkabau itu Islam. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Saya pergi ke Mesir. Ini ceritanya. Sampai di Mesir, pergilah kami ke rumah ahli hadis, namanya Syekh Mahmud Said Mamdud. Syekh Mahmud Said Mamdud. Sampai di rumahnya, saya sudah ke rumahnya berapa kali. Yang keempat itu datanglah satu adik kelas. Ngobrol sama Syekh. Intervene, where are you come from? Indonesia. When Indonesia? Minangkabau. Langsung dicium Syekh Mahmud kepalanya. Kenapa? Karena guru Syekh Mahmud namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Padang. Kamu dari Minangkabau? Iya. Langsung dicium. Dalam hati saya, kok itu ngaku Minangkabau? Minangkabau ulama besar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjid Al-Haram, Minangkabau. Pendiri PT Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Cendong, Minangkabau. Buya Hamka, Minangkabau. Nasir, Minangkabau. Oleh sebab itu kalau ada orang Minangkabau tak mengizinkan karyawannya sholat, berhenti jadi orang Minangkabau. Bagaimana kalau orang lebih memilih memperbagus rumah daripada berangkat haji? Mati rumah kan? Wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah. Tak ada balasan kecuali surga. Rumah biasa-biasa aja udah. Tapi berbeda setelah itu. Dia habiskan duit 50 juta untuk pasang kredit sana, kredit sini, pasang sana, pasang sini. Keramik yang sudah dipecah ganti, WC yang sudah jongkok mau tegak. Kalau gitu rumah siap, awak pun masuk ke rumah, kumat sakit jantung. Mati. Ini awak pun berlaki sekali lagi. Habis rumah ini ambil berondong. Arisan itu boleh tak Ustaz? Bagaimana hukum arisan? Sejuta, 10 orang, 10 juta, gocap. Plot, keluar nama, soman. Ustaz dulu ambil 10 BAT, boleh. Berarti saya ngutang 9 juta. Boleh. Yang jadi masalah itu sekarang bukan begitu. Datang orang ke rumah kita, mau ikut arisan, berapa? 10 juta, nanti bayarnya 9 juta. Anggotanya berapa? 10. Mana anggotanya? Tak perlu tahu. Itu bukan arisan itu. Itu BRI, Bank Inang-Inang. Bukan arisan. Riba itu. Bukan arisan. Bagaimana cara merubah gengsi orang tua tentang mahar? Karena zaman sekarang banyak orang tua yang membuat mahar putrinya puluhan juta, sehingga menyebabkan terkena bagi putranya, menyebabkan timbul. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Itu sudah hukum sebab akibat. Simbiosis mutualisme. Asal mahar mahal, maka zina murah. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di laut daripada makan di pinggan. Pak, kami pindah anak bapak yang wangi biru. Mau apa ini? Begitu dibawanya anak gadis sana kemari, Pak, aku sudah nikah lah. Akadnya pun lain bunyi kan oh dikata nasi sudah jadi. Ayam.
datang ke Mesir tahun 1999. Kami pun datang ke majelisnya. Naik bis kami datang ke majelis Syekh Yusuf Qaradawi. Cerita dia bagaimana anaknya waktu dipinang orang. Dibalikkannya mahar itu. Kau ambillah mahar ini untuk modal kalian nanti di rumah tangga. Kau ambil ini hanya untuk sekedar formalitas saja, daripada tak ada mahar sama sekali. Begitu Syekh Yusuf Qaradawi. Andai anakku yang kalian pinang akan buat macam itu. Cuma salahnya anak saya lagi-lagi. Ini jadi masalah. Tak juga turun setelah ceramah ini, kalian ambil kardus, tuliskan turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Pada hari raya korban, apakah daging korban boleh dimakan oleh panitia korban sementara panitia tidak bilang dulu? Daging ini 3/4 untuk orang berkorban, 1/3 untuk tetangga sahabat kerabat andai tolan, 1/3 untuk fakir miskin. Ketika daging dimakan, yang dimakan itu punya siapa? STJ, status tak jelas. Maka kalau mau halal dia, kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang Arab Firman, Pak, iya, ini kambing ini bersih 60 kilo dagingnya Pak, 20 jatah Bapak. Kami minta 10, kami mau masak ya Pak pagi ini. Sebab kalau pakai lontong sayur tak ada tenaga lagi. Kambing biar kuat. Kata bapak yang 7 itu nanti ikhlas aku kami 10 aja ya yang bapak berapa. Begitu cara menghalal. Ada pun yang lalu-lalu aku boleh buat banyak-banyak istighfar. Ustaz, hukum mengambil aset negara itu kan haram. Apa hukum orang yang jualan di bawah sinar lampu jalanan di trotoar? Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal dengan nama Imam Hanbal. Datanglah seorang perempuan ke rumah Imam Hanbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau tanya hukum Hanbal. Silakan. Aku kerjaku menenun kain, tapi aku tak bisa siang karena anakku kecil. Waktu malam anakku tidur, aku pun menyulam menenun kain. Tapi tak ada lampu karena suamiku susah. Ketika tentara-tentara sedang lewat bawa lampu, di situ aku tenun kain. Pas dia pergi, aku pun berhenti. Lewat lagi tentara bawa lampu, aku tenun kain. Pertanyaannya, halalkah kain ini kujual? Menangis Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kau ni siapa? Aku adik Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi seorang ulama sufi besar. Sampai tak mau pakai sendal karena dia malu menjijakkan. Suatu hari dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hujan turun, nampaknya kertas tulisan Bismillah hanyut. Diambilnya, ditempelkannya ke dinding, habis itu dia tidur. Dengarnya suara, sebagaimana kau sudah mengagungkan namaku, maka aku agungkan namamu, wahai Bisri Al-Hafi. Sejak itulah dia menjadi hidup subur. Adik perempuannya menanyakan, boleh tak menenun kain memakai cahaya lampu punya pemerintah? Jadi ini nampaknya habis baca cerita kisah Bisri Al-Hafi, cuma agak dimodifnya sedikit. Halal dipakai. Oh, halal. Tak ada yang dirugikan semua. Ustaz, boleh dalam satu solat memakai 2 mazhab? Misalnya rakaat pertama bangun dari sujud mengepalkan tangan, Allahu Akbar, mazhab Syekh Albani. Habis itu tutup kulit. Saya pribadi tidak menganjurkan campur mazhab. Khawatir jatuhnya tetap bokrokos, yang mudah-mudah. Apalagi bagi yang awam bolak-balik hati. Bagus satu mazhab. Tapi kalau dia buat bangkit dari pertama begini, habis itu begini, tak batal, karena tidak saling membatalkan. Yang tak boleh itu mencampur, tapi saling membatalkan. Bagaimana menyikapi ketua masjid Pak arogan sampai dia bilang masjid ini dibangun kalau tak kena saya? Ini mau bertanya, curhat. Saya selalu menghindari orang menulis kertas hanya untuk caci maki sumpah serapah. Kalau ada yang tak cocok, wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Saya itu masjid. Saya itu masjid. Kalau tak percaya datang masjid. Tengok nama itu ketua habis.
Ada seorang jamaah hari-hari duduk di kedai domino, pergi ke gelap malam, bahkan langsung azan subuh menjadi imam. Orang fasik tak boleh jadi imam. Orang fasik tak bisa jadi imam. Harus ada fit and proper test. Saya ketua masjid, tapi saya tak bisa jadi imam. Karena kalau sudah ceramah hanya malam ini ceramah, pulang besok tak keluar suara. Alhamdulillah. Kalau saya tahu diri, saya tak pernah jadi imam. Saya sampaikan kedua adik-adik, kalian jadi imam. Kalian berdua jadi imam ganti-gantian. Kalau kau sedang ada tugas keluar, jangan sampai kalian tinggal. Angkat imam tetap. Masjid very kecil, tahu masjid kecil. Dekat rumah, masjid komplek rumah. 62 anak muda bacanya bagus. Jangan asal mau je masuk. Tapi imam tunjuk, aku mau maju, aku mau kau maju. Tukang laga yang maju, main gambling maju, main kampur maju. Mana bisa begitu? Ini ibadahnya jangan main-main. Pak Ustaz tolong sarahkan hadir nomor 115. Tolong sarahkan hadis nomor 115 kitab Lu'lu' wal Marjan. Hadisnya cukup panjang. Para nabi kemudian berkata, bukankah kalian dan Allah ada tanda yang kalian kenali? Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Allah pun menyingkap betisnya. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu disingkapkan betis. Ini ayat mutasyabihat. Hadisnya hadis mutasyabihat. Kalau dikatakan Allah menyingkapkan betis, berarti Allah berkaki, betis macam kita. Maka mesti ditakwil menurut akidah Asy'ari. Apa makna menyingkapkan betis? Hari itu sangat ngeri huru haranya. Jadi dia seorang yang panjang tangan. Apa maksudnya? Maling. Begitu juga kalau dikatakan dia menyingkapkan betis. Artinya apa? Hari itu sangat ngeri, sangat bahaya. Betul ungkapan bahasa. Jadinya dipahami. Betul antum bertanya. Karena kalau tak bertanya, gimana bisa tahu mana hadis ini? Saya ingin bertanya, apakah sah sholat subuh apabila kita bangun kesiangan jam 7? Saya tak pernah menjawab pertanyaan. Tadi malam di jalan Serai sudah saya bacakan ayat di samping sebelah kiri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat sudah ditetapkan waktunya. Jangan diotak-atik, jangan diobok. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak anak saya ikut pengajian Pak Ustaz sekarang rajinnya sholat duha. Bahkan kemarin saya tengok sholat duhanya pun begitu kan Pak Ustaz. Rupanya anak itu yang suruh jelaka. Yang kedua, bagaimana jika kita makan hasil tanaman 99 ditanam tanah kita oleh orang lain, tapi izin dari yang menanamnya? Oh, izin selesai. Sudah. Hasil dari izin dia. Pak, izinnya Pak ya? Iya, ya tak boleh, itu tak ada izin. Anak-anak muda, diambilnya mangga kawan. Itu mangga menanam tanah, kenapa kau ambil? Dibacakannya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, segala yang bumi milik Allah. Tanpa batunya bisa batu, ini pun punya Allah. Oh, ayat pula anak muda. Asal dari izin dia pula. Izinnya dari dia. Banyak anak muda ini izin dari dia. Dia dapat batu. Ambil mangga yang ambillah. Setelah salam sholat kemudian berzikir. Kebiasaan bapak-bapak masjid dekat rumah saya duduk tahiyat akhir. Ketika baca Allahumma anta salam baru mereka duduk bersila. Apakah itu sunnah atau hanya tradisi saja? Masalah duduknya bersila, masalah duduknya tawarruk, masalah duduk, pokoknya saat selesai salam bebas. Mau duduk tawarruk, mau duduk bersila, mau duduk selonjoran, mau nungging, karena sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia mau bersila, terserah. Ada hadis jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaknya dia tidur hingga hilang kantuknya. Bagaimana jika mengantuk saat masih khutbah Jumat? Banyak orang tidur saat khotib berkhutbah. Apa hukumnya? Kalau duduknya itu pantatnya menempel ke lantai, tidak bersandar, tidak bergeser, maka wudhunya tak batal. Tapi kalau bersandar atau sampai saking ngantuknya terlukup dari muka, ketika dia terlukup ke muka itu pantatnya terangkat, tak batal sholat. Ada
Adapun dia tak mendengar khutbah itu la salatalah. Faman lawa fala jum'atalah. Tiada Jumat baginya, maksudnya tak sempurna Jumatnya. Makanya kalau saya khutbah, suara saya paling kuat khutbah. Kenapa? Karena pernah saya tak khutbah, mengantuk saya. Ketika khotibnya kuat tu bangun saya. Kenapa kalau saya khutbah? Kaum muslimin. Saya tengok orang yang apa mengaku-ngaku apa hukumnya minum susu kuda liar? Kuda itu dagingnya halal. Saya pernah makan sate kuda. Sate kuda. Cuman apakah betul itu susu kuda liar? Sedangkan kuda Cina aja sekarang mati. Macam mana dia bisa memeras susu kuda liar? Saya sampai sekarang tak percaya. Jangan-jangan kambing punya susu juga ada. Pergi ke pesantren Al-Quran, tengok macam mana kuda Cina aja payah mau dengar. Bisa nggak diperasnya susu kuda liar? Tapi hukumnya halal, susu kuda halal. Kuda itu dagingnya mahal. Di Brastagi ada sate kuda. Asal habis dimakan menyimpah aja. Di kampung saya orang kampung sering mengangkat kuning, kain kuning ke kuburan orang-orang soleh yang wajib minta berkah. Apakah ini termasuk syirik? Minta berkah orang soleh bukan membawa kain kuning. Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu, bukan kain kuning di bawah. Tidak betul. Bertawassul namanya, bertawassul dalam doa, bukan kain kuning di bawah. Apa hukumnya perempuan sholat Jumat? Perempuan yang ikut sholat Jumat tak perlu sholat zuhur lagi, gugur fardu. Maka ini Madinah, Masjid Nabawi dilarang perempuan sholat Jumat. Perempuan yang sholat Jumat di sekolah karena perintah guru. Apakah tak sholat zuhur? Adik-adikku, anak-anakku yang sholat Jumat di sekolah, tak usah sholat zuhur. Bolehkah membaca kunut hanya sampai doa saja karena puji-pujian tak hafal? Mengaku aja. Amin, amin, amin. Al-Imam Junnah, imam itu penanggung jawab. Asal sudah ikut berjamaah, tanggung jawab dia. Kau tak baca kunut itu besar sekali. Ustaz, boleh tak kita berteman dengan orang yang telah murtad? Jangan. Orang murtad itu mesti dipancung kepala. La tahillu damu baini muslimin la bi ihda salat. Tak halal darah muslim menjadi tiga. An-nafsu bin nafsi membunuh, halal darah. As-sayyid zani, perempuan sudah bernikah berzina, rajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariq fi dini al-khalid bil jamaah murtad. Mesti dibenci kita ini. Tapi kalau dia Islam balik, jadi kawan dia pula. Mestinya paling baik rupiah deh. Konfere kan munculnya. Kalau tak bisa pakai lisan lidah, murtad. Kalau tak juga sanggup pakai qalbi dengan hati, jauhi dia, musuhi dia. Saya menemani dia, mau ngajak dia. Jangan-jangan itu pancing buat dilarikan dengan paus. Bagaimana menurut Ustaz mengenai film Omar? Saya belum nonton. Tengok dulu. Siapa yang memproduksinya? Kalau yang membuatnya orang Islam dari Mesir, film di Mesir mesti diizinkan oleh lembaga Al-Azhar, baru boleh keluar. Ada badan sensor Al-Azhar. Hukum cat rambut hitam dengan henna boleh. Mana dalilnya boleh? Kata Nabi jadi pesawat jangan pakai hitam. Bagi yang normal tak boleh, tapi waktu perang tentara-tentara yang keriput-keriput yang tua-tua, dan itu rambutnya disuruh cat hitam supaya pasukan musuh menengok anak muda semua. Kita terompong lalu jauh, tengok, anak muda kan? Lehernya kok turun? Saya memiliki mertua yang suka serapah pada anak-anaknya, termasuk saya pun kena juga. Ucapannya jelek, jujur sedih saya bosan. Padahal saya tak pernah mertua saya sholat. Saya kalau orang tua mesti sebutkan berapa umurnya.
lam nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami balikkan kejadiannya macam budak-budak 70, 75, 80 balik macam budak-budak. Menangis ributnya mengadu, emaknya umur 80. Kami siapkan masakan Pak Ustaz di meja makan. Pergi dia ke tetangga menangis. Apa kata dia? Supaya nanti bukan nyiapkan makan. Kami belikan baju baru Pak Ustaz, dipakai baju kuya. Pergi dia ke tetangga. Tengoklah menangis. Sampai menangis saya Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Saya jawab 9 kata. Orang tua macam Quran, buruk dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana sikap? Tunggu aja sampai hilang sendiri. Senangkan hatinya, belikan dia pakaian, kasih dia makan enak-enak, bawa dia jalan-jalan, belikan kursi rotan bergoyang, belikan MP3 suara ngaji Quran, belikan HP besar bagi ada video mengaji ceramah. Senang hati. Apa pun kata dia sumpah serapah. Diam. Nanti setelah dia meninggal, insya Allah tak akan menangis. Tapi kalau dilawan dia sekarang, sumpah serapah, begitu dia meninggal, kesal tak sudah, kemana risau hati kan ku alamatkan. Itulah kalau nampak nanti anak mencakar dinding, saya kalau dah menengok anak-anak menangis, emaknya meninggal, pasti ada sesuatu yang tak selesai. Karena dia durhaka melawan. Kalau kita punya anak 5 tahun, emak kita ada sudah tua, sebenarnya kita sedang punya anak 2. Emak kita itu pun sama umurnya macam anak 2. Kenapa waktu anak kita sabar? Kenapa waktu emak tak sabar? Bagaimana hukumnya kalau suami saya pecandu narkoba, terus saya menggugat dia cerai? Pertama, pecandu narkoba tidak akan sembuh kalau digugat cerai. Kalau sayang sama dia, dulu katanya cinta, hidup makan sepiring berdua. Sekarang ketika dia candu narkoba, dia boleh tinggalkan. Jadi bagaimana caranya? Bawakan dia ke rumah rehabilitasi. Tuhan saya Pak Ustaz, saya mau masak sarapan pagi-pagi, kompor tak jalan, rumahnya sudah dijualnya, lakukan. Nah, saya tahan, itulah perjuangan. Bawakan dia, ada 2 tempat rehabilitasi. Pertama, PNN, Badan Narkotika Nasional Bandung. Yang kedua, Suryalaya, tempat Abang Anong, TKN, Tarikat Qadiriyah Manusuraji. Setelah dia sembuh, maka insya Allah kau akan menjadi orang yang hebat. Ayat Allah bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, walau min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang itu jihad ibu itu surga begitu. Banyak surga lain Pak Ustaz. Pak Ustaz, di perumahan saya banyak anjing, sudah meresahkan. Apakah anjing itu boleh dibunuh? Lapor ke Pak RW, lapor ke ketua perumahan. Jangan main bunuh-bunuh aja. Apalagi anjing kawan itu mahal, dia perkara kan bulan. Anjing herder hampir sebesar anak sapi bisa. Kita bunuh. Begitu selesai dibunuh, ditanya orang, kenapa kau bunuh? Kata Ustaz Somad, boleh bunuh. Saya kalau dipanggil Pak Kapolsek. Bagaimana menghadapi anak yang keras kepala dan tak menyertai orang tuanya, kalau orang tuanya susah dan dia minta yang tidak. Membentuk bulu biarlah dari rebung. Rebung bisa dibuat melengkung melingkar, tapi kalau sudah menjadi bambu yang keras, kalau tak dia patah kepala bawa pecah. Ini bambu sudah keras. Ini 40 tahun, adik saya 37 tahun, sama-sama laki-laki, sudah tua-tua dah, 40, 37, namun melawan emak sampai sekarang tak ada. Dari kecil tak biar berani kira melawan. Dia, ini kok bisa melawan? Berarti dari kecil sudah salah setting. Tapi doa tak ada terlambat. Ibu malam di tahajud, di sujud terakhir minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati anakku ni Allah. Tolong ya Allah, aku memang sudah setting dari awal ya Allah. Ini kalau tak kepala aku pecah dia patah ya Allah. Ini yang bertanya ini nampaknya orang tarikat. Awak cuba lah putri yang kasih.
Oh, Ustaz bukan nampaknya lama di Mesir. Tarikat Naqsyabandiyah. Dari putri saja. Nanti surik aja nanti baca. Nanti sirik aja dulu lah. Saya ingin bertanya, apabila sering begadang, lalu mau main? Bila sering begadang karena sholat malam, sering sakit-sakitan, apakah kita apa-apa? Sholat malam tak perlu lama-lama, paling setengah jam, 1 jam selesai tidur boleh. Bukan begadangnya saya khawatirkan, begadangnya yang jadi sakit. Tahajud bagus. Ketika dalam malam sepi sunyi, maka jantung paru-paru boleh kuat tengah malam, maka bagus dibawa sehat. Apalagi mandi malam, nanti malam sehat. Mandi yang penyakit itu setelah maghrib sampai tengah malam. Jam 12, jam 1, jam 2 bagus terapi mandi malam, bersih, segar. Bukankah itu tandanya kita tidak menjaga nikmat kesehatan tubuh? Nabi yang sholatnya malam tak sakit-sakit, berarti bukan sholat malamnya yang salah, orang memang udah sakit bukan. Ada teman saya dia pakai kutek di bukunya, terus dia sholat lupa menghapus, sholatnya batal, karena wudhunya batal. Lalu sholatnya pakai kutek kemarin gimana? Diulang balik. Nama sholatnya apa? I'adah. Sholat itu ada 3, adaan, qadhaan, i'adatan. Sholat apa kemarin? Zuhur, sholli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Ulang balik sholat. Tak perlu sebut sebabnya. Aku ulang menurunkan karena pakai kutek itu kau menghapus kepada kita. Tak perlu. Bagaimana sebenarnya khusyuk dalam sholat itu Pak Ustaz? 1, khusyuk dari mulai wudhu, air masuk ke mulut, khusyuk keluar dosa-dosa lidah. Air kena ke muka, khusyuk keluar dosa biji mata. Air kena tangan, khusyuk keluar dosa dari celah tangan. Air mengusap kepala, khusyuk sampai keluar dosa dari lubang telinga. Air menyiram kaki, khusyuk sampai keluar dosa-dosa dari celah kaki. Makanya tak boleh cerita waktu sedang wudhu. 2, dari tempat wudhu masuk ke masjid tak boleh tasbih menjadi mari kertak. 3, pahami apa yang dibaca. Inna sholati wa nusuki pada wa mahyaya hidup wa mamati, tapi bukan baca terjemah, memahami saja. 3, connect antara mulut dengan hati. Hati, jantung, mulut, wali. Maka saya bingung dengan orang sholat dan diam saja dulu. Mulut menyebut khobar, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Bergerak. Dari mana kau tahu? Bergerak tidak hati. Kau tengok jenggotnya mulut. Korek mulut, korek. Sholat ini macam bawa motor. Agak-agak naik ke trotoar, terus. Agak-agak masuk ke gas, terus. Agak-agak mau menabrak orang, pencet diri. Saya bawa nyetir mobil. Apakah ada dalil mengenai tarekat dengan menempatkan zikir pada maqam tertentu? La atiyanakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Datanglah orang menjumpai Abah Anom, mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Jakarta. Abah, ya, ini dari mana di maqam-maqam sini? Abah Anom sendiri. Dia tak jawab. Orang itu pun tidur di Suryalaya. Begitu dia malam, dia buka Quran, pas terbukanya ayat itu. Lalu dia nahu kata setan, aku akan datang dari depan, aku datang dari belakang, aku datang dari kanan, datang begini. Besok dia datang lagi. Apa? Iya, dari malam aku sudah baca ayatnya. Kelihatannya kenapa pakai titik sini, karena mengusir setan, karena setan juga datang dari titik sini. Abah Anom diam senyum. Kau sudah dapat jawaban. Ijtihad ulama. Datang dari depan, tutup dari pintu depan. Datang dari belakang, tutup pintu belakang. Dari pintu kanan, tutup pintu kanan. Datang dari sini, tutup kiri. Datang dari atas, tutup. Dari mana anjing dimasuk? Dari situ, tutup. Itu yang mereka belajar dalam sikir. Ustaz, ibu saya menjalankan operasi simpan pinjam 1 juta dapat 865.000 riba. Tak perlu saya baca sampai habis riba.
Yang ikut koperasi letakkan saja modal, nanti ada bagi hasil selama setahun. Riba, berhenti makan riba. Bagaimana hukum selfie Pak Ustaz? Tengok dulu selfie sama siapa? Selfie sama artis berhutang. Selfie sama Ustaz Syekh Jabir, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir banyak foto selfie dengan jamaah. Mohon keutamaan surat Al-Mulk. Sudah dikaji di Masjid Raya Senan Pelan bersama kawan. Keutamaan surat Al-Mulk dijaga dari azab kubur. Ada 30 ayat. Kalau kamu baca itu, kamu amalkan, kamu dijaga dari azab kubur. Buka video. Kemana aja selama ini? Aku boleh menghakikatkan anak bersamaan dengan Idul Kurban menurut mazhab Hambali. Kalau kebetulan anaknya lahir tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas tanggal 10 hari raya kurban, maka dia kurban, otomatis akikah sudah dapat. Jadi bagi yang mau sekali buat itu, saya kita anak sudah lahir tanggal 3. Mana caranya mau mana saya tahu. Bagaimana cara melaksanakan umrah? Niat di miqat. Di mana miqatnya? Fir'ani kalau kita dari Madinah. Labbaik Allahumma umrah. Dah. Habis itu tawaf 7 putaran. Habis itu sa'i bolak-balik Safa Marwah. Habis itu tahallul syukur Rabu. Habis itu tertib berurutan. Sah. Itu apa? Selama di perjalanan itu apa? Labbaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus saya bimbing begitu. Datanglah gaib dari Jawa. Wah, kok kasar banget. Tapi itu apa dia? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu ngomong kan? Tidur orang kan? Lepas itu berapa? Labbaik Allahumma labbaik. Bagaimana cara mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal? Sampai di Makkah, sudah selesai tawaf umrah, besok hari kedua pergilah engkau ke Tanim. Tapi kalau perempuan jangan sendiri, nanti kita dikasih proteksi. Kedua, ketiga pergi ke Tanim. Sampai di Tanim, mandi, habis itu berniat balik. Labbaik Allahumma umrah. Aku umrahkan emakku almarhumah fulana binti fulan. Habis itu ke Makkah balik, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Boleh. Ada pahalanya sampai ngomong Syekh Antiar Saqaf, Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Kalau mau mengumrohkan orang tua. Saya punya anak perempuan usianya 21 tahun. Saya sedih dengan keadaan dan sering malu saat anak saya tak mau mendengar kata-kata saya dan dia merasa benar. Saya suruh berhijab, dia tak mau. Kapan mau bocah? Setelah setting dari awal. Nasi sudah jadi. Banyak-banyaklah berdoa. Nanti malam tahajud, di sujud terakhir, minta sama Allah. Mulut tak pernah berhenti membebel. Kenapa tak pakai baju panjang? Kenapa tak pakai jilbab? Begitu ibu berhenti merepet, kiamat sudah terjadi. Mengapa di saat ingin menikah para laki-laki dibuat bimbang oleh pihak orang tua perempuan? Orang tua perempuan itu banyak tak mengaji. Jadi dia jual anak gadisnya. Padahal kalau dia mengaji, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang laki-laki meminang anakmu, baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan dia. Illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arim. Kalau tak kau lakukan, dia akan menjadi musibah fitnah terbesar. Ini terjadi macam-macam fitnah gara-gara orang tua tak menikahkan anak yang baik. Saya baru pulang dulu waktu masih lajang selama selesai tausiah, datang bapak-bapak sama ibu-ibu, Ustaz Soman,
Kami ingin tidak hanya sebagai jamaah, tapi ingin Ustaz bagian dari keluarga kami. Habis itu pergi pula ke sana. Bisa datang ke rumah Ustaz? Bisa. Pas datang ke rumah, tak lama setelah itu, sebentar ya Ustaz, kita ambil air putih. Keluar anak gadisnya bawa air. Saya hitung-hitung semuanya 17 orang. Padahal saya tak ganti-ganti gitu. Artinya orang Riau ini masih banyak menginginkan punya menantu Ustaz. Itu dulu belum nikah. Boleh sekarang menikah. Kenapa di saat ingin menikah pada laki-laki? Tapi banyak juga yang tak ngaji. Orang tua yang ngaji ingin betul dia dapat menantu yang baik. Rumahnya tak banyak betul kertas, mohon maaf. Susah kalau sudah tengok sebal di rumahnya banyak yang kosong. Mengapa kalau ke kurban, kalau kurban harus kekah dulu? Siapa yang bilang? Kenapa kalau mau kurban harus kekah dulu? Akikah saya tanggung jawab ayah saya, sedangkan kurban saya tanggung jawab diri saya. Maka kalau saya dulu tak diakikahkan ayah saya, tak ada urusan, tidak wajib. Saya bilang akikah wajib, tak ada masalah mengatakan akikah wajib. Ini banyak orang sekarang tak kurban. Kau kenapa tak kurban? Karena belum nikah. Dia tahu itu alasannya. Betul. Tak ada alasan kalau tak kurban, tak akikah, karena tak kurban. Maka saya sampaikan, jangan lupa, banyak orang kena amnesia sekarang. Siapa saja yang belum akikah, maka dia tak ada hubungan sama kurban. Nanti ada duit kurban lah. Sekarang yang belum akikah, balik dari sini, langsung pulang, telepon www.kurban.com. Kambing. Yang belum akikah, mau mengakikahkan dirinya sendiri, boleh. Buka kitab, sudah saya tulis 37 masalah populer, akikah setelah dewasa. Silakan akikah. Besok siang, insyaallah saya habis sholat Jumat. Tapi akikah saja, yang kita ayo pergi marhaban. Besok datang saya dari sholat Jumat, tiba-tiba suara mikrofon. Marhaban, ayano. Awak sanggup dia ayat cucunya. Mana itu duduk dia? Boleh. Tak potong rambut lagi. Ada yang mengatakan memperingati hari lahir Nabi sama dengan memperingati wafat Nabi, sebab tanggal lahir wafat sama. Tak bisa berarti membedakan niat orang. Tak bisa membedakan niat orang mau lahir sama mati. Itu fitnah yang paling jahil. Tak bisa orang membedakan mana lahir mana mati. Apa hukumnya mau berdoa pakai kemenyan? Saya baru pulang dari Kuala Lumpur, habis ceramah dengan Ustaz Azhar Idrus. Jam 12 diajak ke rumah Habib Ali. Saya bilang jam 12 bertamu ke rumah Habib, tidak ada apa-apa. Habib sudah tunggu. Sampai turun Habib sudah tegar depan. Sampai di rumah, itu namanya Bogor dari Hod, Lahad. Habis buangan itu berasa. Setiap rumah Habib Muhammad sini, begitu juga. Untuk apa? Menghalau ruangan. Dan saya pun simpan di rumah. Setiap kali umrah, saya hidupkan. Colokan listrik, hidupnya lah, masukkan Bogor. Waktu pengajian di Mesir, begitu. Jadi fungsi minyak itu, Bogor itu untuk mengharumkan ruangan. Tapi kalau niatnya untuk mengharumkan ruangan, tapi kalau niatnya memanggil hantu, dia lampuk. Saya tanya dulu, ini kita hidupkan apa nih mengharumkan ruangan? Baik, kasar. Apa benar kalau ada kucing yang minta makan waktu kita makan di restoran tempat umum, artinya kita kurang sedekah? Kucing itu kenapa yang makan kita? Kenapa yang makan? Baik kucing yang orang kaya maupun kucing orang miskin. Mana yang benar Ustaz dalam bacaan doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut atau Bismika Allahumma amitu wa ahya wa yahya?
Bismika Allahumma ahya wa Bismika dengan engkau Allahumma ya Allah ahya aku hidup dan aku mati. Kalau dibacanya Bismika Allahumma abitu wa yahwa Bismika dengan engkau Allahumma ya Allah ahya aku hidup aku mati. Aku hidup aku mati. Apa hukumnya baca ayat kursi saat bepergian selain kita baca doa naik kendaraan saat bepergian? Karena ada yang menyebutkan hadisnya lemah. Hadis lemah tetap bisa dipakai kalau untuk qada'in amal. Ya, ada yang bermasalahkan hadis lain. Sepakat ulama kata Imam Nawawi. Ikut pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ahli hadis. Tentang qada'in amal. Ustaz, saya dikasih share lewat WhatsApp sama mertua artikel aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Isinya menyatakan kalau suami 100% milik ibunya walaupun sudah menikah. Bahkan buat anaknya sekalipun harus si suami mendahulukan orang tuanya. Pertanyaan saya, apa segitu juga berhaknya saya sebagai istri dan anak-anak saya atas suami saya Pak Ustaz? Sehingga artikel dengan tema yang sama sering di-share ke saya oleh mertua saya. Masing-masing ada haknya. Ada hak istri, ada hak suami, ada hak orang tua, ada hak anak. Rumah itu macam kamar. Ada kamar tidur, ada kamar dapur, ada kamar makan, ada kamar mandi. Jangan semuanya dijadikan hall. Ada ruang sama ini, ada ruang sama ini. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau buat maksiat kepada Khalik. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khalik. Istrimu punya hak, anakmu punya hak, kasih haknya. Apakah kita boleh menggunakan fasilitas BPJS sementara kita ragu dengan syariahnya? Tentang masalah asuransi, kata Syekh Atiyah, kata Syekh Ali Jum'ah, ada yang mengatakan boleh, karena di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Yang satu mengatakan haram, karena ada unsur horror, gambling, judi. Nah, Bapak condongnya ke mana? Saya condongnya ke ta'awun. Aku pilih ta'awun. Saya condongnya ke haram. Bapak ke haram. Sampai sekarang saya bingung, Pak Ustaz galau. Janganlah galau. Pilih salah satu. Ustaz, apakah lebih mulia menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Sementara suami mengizinkan untuk bekerja. Anak sudah besar, tak ada lagi yang kecil di rumah. Suami pula mengizinkan. Baik, tapi bersyarat. Pertama, izin suami. Yang kedua, tanggungan tak ada. Yang ketiga, tak meninggalkan kewajiban. Yang keempat, tidak bersoleh jahiliyah. Yang kelima, tak bercampur aduk laki-laki. Berapa banyak perempuan lebih lama sama laki orang daripada sama laki dia? Berapa banyak perempuan dia bersoleh bukan untuk laki dia, tapi sama laki orang. Kalau untuk menengok laki orang bersoleh, cuan. Tapi kalau untuk laki dia macam mohon doa Pak Ustaz agar saya hamil dan punya anak yang soleh-solehah. Banyak-banyak berdoa pihak Ibn Solihin. Di akhir majlis kita akan berdoa. Jika suami istri menceritakan orang lain, apakah termasuk riba? Riba ceritakan orang lain. Makan pakai saudaranya. Berpindah transfer amal kita ke dia. Apa hukumnya sunat bagi wanita? Mazhab Syafi'i, anak perempuan wajib diftan. Ustaz, dokter tak mau fitan, bidan tak mau fitan, cari di kampung yang pandai fitan. Fitan ya, karena itu menurunkan libido seksual. Itu program barat punya kerjaan. Tontonan yang maksiat, makanan yang membangkitkan libido seksual, mau ditengoknya macam-macam, dia pula tak disunat. Maka mau berzina saja bawahnya. Mazhab Syafi'i fitan. Anak kemanakan saya, saudara-saudara marah saya suruh cari di kampung kita. Apa hukumnya percaya kepada hal yang berbau mistis, menebak sifat seseorang, kelakuan, dukun, ramal? Mana ada kahinan, siapa yang percaya kepada ramalan? Alam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Bagaimana dengan saudara kita yang meninggal dunia karena bencana alam sehingga tak ada fardu kifayahnya? Apakah mereka tak mengalami kehidupan alam kubur sebab mereka tak punya kuburan? Alam kubur bukan yang 2 kali 1 itu Mas Bro. Alam itu disebut alam barzakh. Orang yang mati ditelan ikan hiu
yang dimakan 1000 ikan piranha, rohnya tetap mengalami alam barzakh. Kalau dia baik namanya illiyin, kalau tak baik namanya sijjin. Bukan yang 2 kali 1 tuh. Tapi tak mustahil Allah kirimkan roh bisa di situ. Tapi bukan itu satu-satunya. Jangan nanti ada orang mati dimasukkan di CCTV lah. Habis itu tengoknya, kenapa tak datang-datang malaikat ini? Bukan sudah di situ alam itu. Alam barzakh, baca kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah dibedah dulu Dr. Mustafa Omar di Anda. Apakah Nabi Muhammad berselawat untuk dirinya sendiri? Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendoakan diri, Rabbi habli nasari, Rabbi firli wa hidayah. Selawat itu isinya artinya doa. Ya Allah, berikanlah doa untuk Abdul Somad. Sama dengan Nabi Muhammad, ya Allah, berikanlah doa untuk Muhammad. Karena selawat artinya doa. Apakah Nabi Muhammad juga mengucapkan syahadat sama seperti umat Islam lainnya? Nabi Muhammad SAW tak perlu masuk Islam. Kenapa? Karena nama dia sudah tercantum di tiang aras sebelum dia wujud dalam bentuk tulang daging dan darah. Rabbana zalamna anfusana, kata Adam waktu bertaubat, ampunkan dosa karena sudah makan buah khuldi berkat Muhammad. Kata Allah, dari mana kau tahu Muhammad? Muhammad belum lahir. Ketika engkau ciptakan aku ya Allah, ku angkat kepalamu, ku tengok ada tulisan Muhammad di tiang arsy. Muhammad SAW sudah dimuliakan Allah sebelum Adam AS. Begitu kata Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Baca baik-baik. Apakah minjam uang di bank konvensional belikannya ke tanah untuk bangun rumah? Dari marah. Dari bukan cuma makan pribadi. Alhamdulillah dari Banjarmasin bisa ketemu langsung Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana cara menutup mulut saat menguap Ustaz? Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a. Kalau kamu menguap, falyarudda, tahan. Bagaimana tahan, bro? Jangan dilebarkan. Karena ada orang pergi ke rumah sakit dalam keadaan begini. Kenapa? Rupanya untuk lebar, selnya bergeser. Tapi saya tidak aktif lagi. Nah, maka ditahan. Tangan. Bila hati sahadatku, kalau kamu bersih, waliyakfir sautahu, rendahkan suaranya, waliyatoh yadini ala wajudi, letakkan tangan itu. Kalau bersih, dua. Tapi kalau menguap, satu. Kalau bersih, rendahkan suara. Ini ada orang bersih, tak mengaji. Hadis Nabi, wa'alamu yanju ahlikum bi'amali wala anta rasul wala ana. Tak ada yang selamat, tak ada masuk surga karena amal. Wala anta wala ana illa ayyatalammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad tak dijamin selamat? Nabi Muhammad selamat. Yang dijamin siapa? Nabi Muhammad dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaminan itu kenapa? Karena rahmat Allah. Makanya kita minta rahmat. Rabbi firli warhamni. Orang mati kita minta rahmat. Allahumma firlahu warhamhu. Makanya orang mati itu dikatakan almarhum, orang yang dapat rahmat Allah. Bagaimana pandangan zakat profesi? Ada sebagian orang berpendapat tak ada dalil tentang zakat profesi. Sepakat semua ulama tentang zakat profesi. Somat zakat profesi. Tengok video. Sepakat ulama tentang zakat profesi. Mereka ikhtilaf bagaimana cara ngitungnya. Apakah dengan emas atau dengan dagang atau dengan tanaman? Cara ngitungnya ikhtilaf. Fikih zakat Yusuf Qaradawi, S3 disertasi dia di Al-Azhar. Saya seorang pedagang punya banyak utang. Istri saya suka bersedekah dan nyuruh saya agar banyak-banyak sedekah. Saya bingung mana yang saya utamakan, sedekah atau bayar utang. Bayar utang wajib, bersedekah sunat. Masih kerjakan sunat yang wajib. Sama dengan orang masih supaya kopiah dia, tapi tak sebaik wajib. Ini orang tak ngerti fikih aulawiyah, skala prioritas. Pak Ustaz, apa hukumnya orang Islam mengikuti partai yang pemimpinnya orang kafir? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang memilih orang kafir jadi pemimpin, maka dia kafir.
Bagaimana kawin suntik Pak Ustaz? Akad nikahnya sah, ya. Nah, sel telurnya punya istri, ya. Spermanya punya suami, ya. Dibantu oleh dokter proses pembuahannya. Boleh. Dokternya amanah, 4 syarat. Pernikahannya sah. Sel ovumnya punya istri, spermanya punya suami. Dokternya amanah, sah. Tapi kalau dokternya tak amanah, dicampur dia punya guling. Begitu anak lahir, mancung, mata biru. Amazing. Wow. Bukan awak. Bagaimana hukum orang sudah nikah keluar rumah selalu mengaku dirinya lajang? Berarti dia mau kawin lagi. Saya tak berapa kali ditanya jamaah, sudah punya istri? Berarti saya nampaknya masih lajang. Maka kita ini harus jujur. Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad SAW. Baik dalam masalah status diri maupun Nabi Ibrahim alaihissalam waktu ditanya sama petugas kerajaan, man hala? Siapa ini perempuan ini? Bukti katanya, ini saudari. Dia tak bilang istriku, ini saudari. Setelah lepas pergi, bertanya Sarah. Kata Sarah, kenapa kau bilang aku saudarimu? Kalau kau bilang kau biniku, nanti dia ambil raja itu suka ngambil bini orang. Kenapa kau bilang saudariku? Oh, itu maksudnya. Begitu juga nanti kalau bapak sama ibu sedang makan, tiba-tiba datang cewek cantik. Pak, ini siapa saudari? Justru ibu itu nanya, kenapa kau bilang saudariku? Kalau kau bilang kau istriku, itu suka ngambil rezeki orang. Apa hukumnya pengurus masjid pinjam uang bank komisional untuk pembangunan masjid? Riba, duit riba itu boleh dipakai untuk masalah amal, kemaslahatan umum. Misalnya ada orang nabung di bank 1M, dapat duit riba sedekah. Kemana duit riba ini dipakai? Maka duit riba ini dipakai untuk masalah amal, MDA, anak yatim, fakir miskin, masjid. Tapi duit riba hasil bunga bukan sengaja meminjam riba, karena akan dibayarkan nanti. Nah, maka sebaiknya bank syariah dengan akadnya nanti akad permodalan, murabahah atau mudharabah. Mudharabah tak mungkin karena tak ada usaha bisnis di situ, tapi lebih pada permodalan, yaitu murabahah. Jika imam salam, apakah makmum harus menjawab salam? Tidak. Aku lagi jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ketentuan bahwa disunatkan setiap surat subuh Jumat baca ayat surat tertentu, surat sajadah? Sunnah. Baca buku saya 77 99 dan jawab salat. Sunnah. Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Rakaat kedua Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Sunnah. Tapi tak wajib. Bagi yang hafal buat yang tak hafal tak usah. Bagaimana posisi duduk pada rakaat kedua terakhir? Apakah duduk ada perbedaan? Harus menyesuaikan cara duduk imam. Mazhab Syafi'i, duduk terakhir itu pantat menempel ke lantai. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, asalkan rakaat terakhir, maka duduknya tawarruk, pantat menempel ke lantai. Mazhab Hambali tidak. Kalau tak ada tasyahud awalnya, duduknya iftirash, duduk di tapak kaki kiri. 1 rakaat, 2 rakaat, sholat Jumat, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, Idul Fitri, tak ada tasyahud awalnya, maka duduknya di tapak kaki kiri. Ini cerita sudah lama. Baru sekarang sampai bukan tadi. Maka banyak yang error. Cerita itu lama, udah basi. Terus apa hukumnya suami menyakiti hati istri? Zalim, Arab, kita zulma, jangan kau buat zalim. Karena zulma
Zulmatun yaumil qiyamah, perbuatan zalim akan menyebabkan kau dihukum hari kiamat. Makanya Nabi tidak pernah menyakiti istrinya, manggil nama pun tidak pernah. Aisyah, benar. Dan mereka pakai dia Umairah, wahai engkau yang putih kemerah-merah. Boleh panggil biniku yang Umairah, apa masalahnya? Tapi dia tak putih, tak apa. Balik dari sini. Nah, sebagai dia Umairah. Abang mengejek ni. Inilah kau seuzur. Abang menerapkan pengajian Ustaz saya. Dia Umairah. Jangan terlalu jujur. Ini bini tapi panggil dia Hajar Aswad. Solat fajar dengan solat qabliyah itu Pak Ustaz, bagi yang solat di rumah sama solat sunat fajar. Nama solatnya solat fajar. Solat sunatnya solat sunat fajar. Nama solatnya solat subuh. Solat sunatnya solat sunat qabliyah subuh. Bodoh sampai mamun. Rakaat pertama kuliah ayyul kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jika di rumah bagus, kalau rumahnya dekat masjid, rumahnya jauh di masjid, lambatlah. Saya kurang setuju dengan pendapat beberapa ustaz yang berpendapat bahwa mahar sekadarnya. Sementara zaman sekarang semua bahan makanan mahal. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kau bayar mahal itu untuk siapa? Untuk istrimu. Nanti setelah kau menikah bisa kau pinjam dia. Adinda, dulu waktu menikah kan kau belikan kau emas besar. Ya mana sekarang? Banyak bayar. Aslinya itu untuk modal mereka. Duit itu dikasih orang tua, kata orang tua, nah aku tak menjual anak gadis. Ku terima anak lajang itu kan aku tengok dia sholat berjamaah, sejuk mukanya tengok. Maka kuserahkan kau sama dia. Adapun emas yang besar di kau bawa sampai masanya mungkin kau nanti susah. Rumah tangga dipukul ombak di atas gelombang, sampai nanti dia bahtera rumah tangga kau dipukul kena karang. Mungkin nanti kapal itu bocor kau pakai yang begitu. Bukan di pasarnya mahal. Jadi berjumpa orang tua yang mengerti dengan calon menantu yang paham, maka harga mahal tak menjadi masalah. Tapi kalau sudah berjumpa menantu yang mau minta, orang tua pula minta tinggi, ya sudah tak jadi. Saya ingin tanya Pak Ustaz, apakah wajib kita sholat di masjid? Mazhab Hambali fardu ain. Makanya kalau kita di Makkah, haji, roh, tutup. Siapa yang ketangkap penjualan saat sholat, bunuh dulu. Ya, Baladiyah itu Satpol PP. Tapi katanya mazhab Syafi'i fardu kifayah Pak Ustaz. Zaman Imam Syafi'i dulu masjid kecil orang penuh. Maka kata Imam Syafi'i cukup lagi kan. Zaman kita sekarang masjid besar orang tak ada. Anda hidup Imam Syafi'i sekarang, maka berubah pendapat. Apakah arah kiblat masjid harus selalu menyesuaikan pergeseran arah kiblat? Arah kiblat tak pernah bergeser. Kenapa banyak masjid bergeser? Salah ukur dari awal. Sampai kapan kewajiban laki-laki terhadap saudara perempuannya Pak Ustaz? Sampai dia mati. Menikah adik kita, dapatnya laki anak metal. Tiba-tiba rambutnya berubah 3 warna, merah, kuning, kelabu. Bertukar rok panjang, baju Melayu, baju kurung menjadi rok setengah tiang. Maka kau sebagai abang wajib memanggil adikmu yang mencet sapi. Karena bantingan begitu. Al-Baqarah sini. Dulu ku nikahkan adikku ini sama kau karena waktu kau datang meminta baju koko. Ku sangka kau soleh, rupanya Bang Saleh. Nah, sekarang anjing ini sudah jadi bini. Aku abinya. Kau suruh pakai jilbab tidak? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk kalau berbuat maksiat kepada khaliq. Jangan adik kita digitukan orang biar pada. Kenapa adik kau biarkan itu? Bukan tanggung jawab pula. Ini abang tak betul. Antum kepala yang mendidik. Apa aja ciri-ciri suami dayus? La yagharu ala maharimihi. Tak ada cemburu kepada mahram. Yutiru suq ala ahli. Membiarkan adiknya, anaknya membuka aurat, bonceng-bonceng. Perkara saya mewarnai rambut dengan warna hitam sudah terjawab dari jauh.
Tetesan bekas wudhu yang jatuh tanpa sengaja ke bejana, mustahmal atau tak mustahmal? Kalau masih setetes dua tetes maafkan. Tapi kalau sampai terbukanya, mazhab Syafi'i mustahmal. Mazhab Maliki maksud tak. Mazhab Maliki berselisih itu dia. Ustaz tahu dari mana? Di Maroko begitu orang wudhu. Tapi saya tak pakai mazhab Maliki. Saya mengambil hadisnya dari guru-guru saya. Tapi pahamnya saya mazhab Syafi'i. Kami baca Yasin sudah maghrib di rumah duka, meninggal dunia. Ketika kami baca Yasin tahlil terdengar azan isya. Apakah kami memenuhi panggilan? Jangan buat tahlil setelah maghrib, setelah isya. Belum pernah saya datang tahlilan setelah maghrib. Ustaz Somad bisa tausiah di rumah orang tua kami? Bisa, tapi aku datang setelah isya. Setelah maghrib berapa Ustaz? Tak, setelah isya. Tapi kalau pengajian saya minta setelah maghrib. Ustaz, pengajian masjid kami setelah maghrib. Supaya apa? Supaya orang sholat 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau acara tahlilan, acara saya minta setelah isya, supaya orang sholat maghrib dan isya di masjid, jangan masjid kosong. Itu tips saya. Benarkah Ahmad Dedan mendapat celaka berupa sakit bertahun-tahun akibat berdakwah karena para misionaris yang bilang begitu, karena banyak menghina mereka? Percaya pada misionaris yang tak cebok tak sunat. Apa hukum para ke pasar pada waktu azan telah tiba, Pak Ustaz? Sholat dulu. Kalau hari Jumat batal jual beli. Lalu dia bersolat di yang berjumat besok. Dengar azan subuh, tetap dia transaksi batal dulu. Saya, jika seorang istri mengusir suami di rumah mertua, apakah harus suami pergi dari rumah tersebut? Dosa besar. Lau kuntu amiran ahadan ala yasjuda ala ahadin. Seandainya boleh sujud kepada manusia, kusuruh sujud. Seandainya boleh sujud kepada manusia, kusuruh sujud istri kepada suami. Tapi suami yang soleh, adapun suami hantu tak pula. Ini sampai diusir dia pula dari rumah mertua. Ini mertua kok bisa pula anaknya diizinkan? Ayat itu. Ustaz, gimana jana kopiah, jamaah kopiah, antar kopiah, jamaah tabligh, apa ya pula baca? Jamaah tabligh. Di mana letak salahnya? Salah jamaah tabligh ini Pak Ustaz, berjenggot, Nabi berjenggot. Jamaah tabligh ini berjubah, Nabi berjubah. Jamaah tabligh ini bersorban, Nabi bersorban. Jamaah tabligh ini ke masjid aja, Nabi ke masjid. Jamaah tabligh ini ngajak orang, Nabi ngajak orang. Nabi ngajak orang. Saya tak mau diajaknya, aku yang orang tak mau diajak. Jadi gimana letak masalahnya? Bagaimana menyikapi saudara yang berbuat syirik, merasa dirinya punya karamah, yang merasa dirinya bisa menerawang yang baik di ruqyah? Kau ini nampaknya belum perlu di ruqyah. Aku bisa menengok-nengok jin masuk mata. Orang yang bisa menengok-nengok hantu, menengok genderuwo, bangga ya, kata dia karamah, jin masuk mata ya. Masa dia mesti di ruqyah. Pergi bawa ke rumah sakit Zainab atau dibawa ke Masjid Al-Falah. Apa hukum kerja jauh dari keluarga? Kalau bisa jangan. Kenapa? 2 tak selamat. Pertama, kau mungkin selingkuh. Yang kedua, bini kau tidak dikenal. Jadi kalau ada lagi dekat, ini dekat-dekat. Berapa yang konsep? Tapi tak ada lagi pausan daripada saya mati kelaparan. Oh, kita boleh. Saya sebagai manajer perusahaan. Di perusahaan saya tetapkan bagi karyawan laki-laki tak sholat Jumat. Saya perintahkan staf-staf untuk anggotanya dilakukan sholat peringatan SP1. Oh, mantap nih. Kalau bisa begini semua manajer-manajer. Sampai tak sholat Jumat SP1, SP2, SP3. Beberapa hari yang lalu saya lihat di salah satu TV nasional ada kiai mengatakan mengalap berkah berdoa di kubur orang suci atau wali dibolehkan, dianjurkan karena lebih afdal. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Tawassul dengan orang soleh masuk di syariat. Bertawassul 3, tawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan Nabi Muhammad, bertawassul dengan orang soleh.
Tapi kalau tawasul di kuburan, usap-usap penyapu-nyapu, tengok dulu prakteknya. Banyak yang tak betul orang jahil. Apakah laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri menulis kata-kata mesra di medsos sudah termasuk zina? Ya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan menyentuh, zina pikiran berhayal. Dia sudah berhayal. Maka jangan punya teman TTF, teman tapi mesra. Teman aja. Dia sudah berzina pikiran. Setan tak pernah mengajak, ayo berzina. Tak. Berawal Nazratun, pandangan. Setelah memandang Fabtisamun, smile. Hai. Faksalamun, say hello. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqa'un, ketemuan. Berlaku apa yang berlaku. Ingat, perbuatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Dari masyarakat bawah yang selalu mencintai mengamati pasar tradisional, tapi kalau di luar negeri tak pernah pasarnya terbakar. Pasar Cikpan sampai mau kiamat belum juga dibangun-bangun. Apa pasar tradisional mengganggu mau Ustaz? Ini hubungannya dengan politik di perusahaan, pengusaha Cina dan lain sebagainya. Bagi yang tak setuju, pilihlah pemimpin yang adil. Tanggal bulan Juni 2018. Ingat, coblos pemimpin yang adil. Kalau datang nanti ke masjid ini, coblos saya nanti bulan Juni ya. Tidak kesempatannya. Sampaikan aspirasi. Nanti pilih anggota legislatif, pilih yang menyuarakan aspirasi. Jangan lupa, jangan rusak hanya karena dikasih surat Yasin bergambar dan janji. Mengapa ketika orang ingin berhijrah ke jalan Allah selalu mendapat halangan kosong? Itulah kerja setan tuh. Setan itu jahat kosong. Jangan dikata itu jadi ya udah. Kalau setan taubat berhenti habis ke dunia. Apa hukum belajar berenang dengan lawan jenis haram? Nampak orang buat kolam renang syariah. Tak ada situ laki-laki perempuan cantik. Laki-laki sama laki-laki. Kalau ada laki-laki yang melambai, buat program Big-Man. Sampai dia melambai itu juga dia sekolah laki-laki ke sepak. Apa hukumnya kalau donor darah dinilai dengan uang? Tak boleh dijual. Tak boleh menjual kornea mata, tak boleh menjual darah, tak boleh menjual koneksi milik Allah SWT. Tak boleh menjual buah pinggang, tak boleh menjual katup jantung. Ustaz, ketika kita ingin berdiri dari sujud, apa kita langsung berdiri saja atau lutut dulu baru tangan? Karena setiap orang sholat yang anda jumpai selalu berbeda-beda. Ketika mau tegak, dianjurkan jilsatul istirahat, duduk istirahat dulu. Setelah itu barulah dia tegak, bertumpu kepada tangan. Baru dia tegakkan lututnya, baru dia bertumpu ke tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, nanti bertumpu ke tangan. Baru tegak. Tapi ada yang begini Pak Ustaz, hadis tentang begini lain, tapi dipakai Syekh Al-Albani. Sedangkan Imam Nawawi katakan begini. Kalau imam baca doa qunut subuh, bagaimana hukumnya bagi makmum? Ikut mengaminkan. Kita amanah imamu faham minum. Kalau imam mengaminkan, kita qanata imamu fa qanata. Kalau imam baca qunut, kau ikut qunut. Saya dengar cerita dari teman sudah lama hijrah, bahwasanya kalau kita ingin ikut rukyah atau ke atas kemauan sendiri itu dosa besar. Tapi kalau dapat anjuran orang untuk ikut rukyah itu tak apa-apa. Tak betul. Sudah kita bahas hadisnya di Masjid Akramun Nas 5 tahun yang lalu. Cari di internet tentang hadis la yastarqun. Yang tak boleh itu meyakini 3 yang tak boleh. Pertama, rukyah jahiliyah, mantra-mantra. 2, diyakini rukyah itu yang menyelamatkan dia, bukan rukyahnya dari Allah. 3, orangnya, gara-gara Ustaz Fulan lah. Itu yang tak boleh. Ada perukyah, maka boleh. Saya ingin bertanya dalam hal taharu, saling mengenal, baca, manakah batasan-batasannya? Muka sama tapak tangan. Ustaz, aku mau nikah sama dia. Dari mana kau kenal dia? Kemarin waktu acara pengajian Ustaz hilang setahu saya. Terus, rupanya dia ngambil. Akhirnya saya tak sampai jadi kenalan. Saya mau datang Pak Ustaz. Gimana? Tengok muka sama tapak tangan. Kenapa suruh tengok muka? Karena nampak orang dari jauh imut-imut, setelah dekat. Kenapa? Yang kedua, tengok tapak tangan, bisa jadi tangannya kasar. Karena dia budak hamba saya. Aku tak siap dikasih budak. Asal nampak setuju, dah nikah. Bina.
Sifat-sifatnya tanya keluarga, tanya kawan, gimana dia orang? Oh, kenapa? Pelit. Saya bertanya, saya sudah punya anak 3, suami saya sudah meninggal, suami saya ada gaji pensiunan, saya menikah lagi, saya tidak melapor ke kantor bahwa saya sudah menikah lagi. Setiap bulan saya menerima uang pensiunan, anak-anak sudah pada menikah. Gimana Pak Ustaz? Lapor, karena duit itu duit negara, negara itu duit umat. Kalau diterima tiap bulan sama dengan makan duit orang se-Indonesia. Minta izinnya kemana? Cari nanti di akhirat. Nanti pada panjang aja bayar jumpa lagi berapa usah. Apakah seorang pekerja yang bekerja di bank termasuk orang penghasil riba? Riba. Padahal kita sama-sama ketahui dalam pekerjaan itu ada unsur riba. Riba. La'allahu akilan riba, Allah melarangnya makan riba. Wa mukilahu dikasih makan riba. Wa katibahu pegawai pencatat administrasinya. Wa syahidaini 2 orang jadi saksi. Kenapa? Bagaimana cara menuntut ilmu dengan baik? Datang, duduk dengan bantu sikit yang berkenal. Catat, tulis. Kenapa sekarang jamaah banyak tak mencatat? Sudah dibantu oleh Sony dan Panasonic level. Nanti dia tinggal dengar-dengar aja. Habis itu amalkan. Belajar, amalkan, ikhlas, mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha Allah. Bagaimana hukumnya seorang imam tak mau zikir bersama Jumat setelah selesai sholat wajib? Apakah itu bid'ah? Kenapa bisa dia jadi imam? Imam harus mengikuti yang selama ini dibuat dari sejak zaman kerajaan Sultan Syarif Qasim Siap. Kita sudah berzikir sampai sekarang. Fit and proper imam itu. Kalau ini ada imam paripurna yang tak mau berzikir bersama, tak mau berdoa, tak mau, lapor ke Pak Profesor Ilyas Susti. Dia dulu yang mengetes. Datang ke kantor UI dia, Pak Ilyas, kami biasa zikir. Ini imam yang Bapak kirim tidak mau. Ini harus ganti imam baru. Cari imam lain yang membunyi. Imam saya ganti Pak. Ilyas Susti, Profesor, Ketua UI, belakangan ini kami umat masyarakat banyak dibingungkan oleh istilah bid'ah. Salah satunya bid'ah Yasin, katanya bid'ah Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran atau perjanjian baru? Quran, baca Quran adalah Quran bid'ah. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa inna yaumil qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Kenapa mesti baca Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran. Sungguh dia sudah dapat ampunan Allah. Gimana Pak letak bid'ah? 1000 orang mengatakan bid'ah, tidak bid'ah. Selama ada dalilnya tak bid'ah. Kenapa kita mesti pusing? Ini nampaknya ibu-ibu ini tak tahu mana kucing mana anjing. Dia bawa kucing, datang orang tengok, bagus anjingnya ya. Kucing ini, bukan anjing. Tak lama sudah itu datang orang lagi. Dia sedang jalan-jalan di alam maya. Datang Cina, ayah, cica-cica ini. Bagus anjingnya ya. Ini kucing, bukan anjing. Tak lama sudah juga datang satu orang lagi. Bagus betul anjing kau. Kau ini di mana? Mulai dia, kau kucing apa anjing? Orang yang yakin ini kucing, 1000 orang lingkungan baru mengatakan ini anjing, ini adalah kucing. Kalau tak percaya, sifat lagi. Membaca Yasin itu tidak benar. Maka saya tulis di buku 37 masalah populer tentang dalil-dalil baca Yasin. Al-Hazihidniyah Al-Fatihah. Bagaimana cara membedakan ibu hamil dan menyusui? Dalam mengqadha puasa, kondisi seperti apa dia harus membayar puasa atau fidyah? Semalam baru saya kirim flyernya ke ustazah. Saya kirim ke grup ya. Kafarat dan fidyah. Oke. Al-hamil wal murdi. Al-hamil orang yang hamil. Al-murdi yang menyusukan anak. In khafata ala anfusihima, kalau dia khawatir terhadap dirinya saja. Ibu hamil dia khawatir terhadap dirinya.
Ibu menyusukan anak terakhir terhadap dirinya, maka dia qadha saja. Qadha saja. In khafata ala auladihima, kalau dia khawatir terhadap anaknya. Kata dokter, ibunya sehat, anaknya ini lemah, wa alaihimal qadha wal kaffarah, maka dia mesti membayar qadha dan bayar fidyah. Fidyahnya 1 hari 1 mud, 1 mud 7 on setengah. Apa yang dimaksud khawatir terhadap anak? Khawatir terhadap anak maksudnya kalau dia puasa nanti anaknya, maaf cakap, isqat, keguguran. Kalau menyusukan anak, qillatul laban, nanti air susunya sedikit. Khawatir air susunya sedikit, itu berarti masuk khawatir terhadap anak. Saya ulang lagi, kalau dia khawatir terhadap dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ada ustadz kami bilang katanya qadha saja, tak perlu fidyah. Bukan mazhab Syafi'i. Ada ustadz kami mengatakan fidyah saja, nggak perlu qadha. Bukan mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau yang dikhawatirkan dirinya saja, qadha saja. Kalau ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Jelas? Jelas. Apa yang dimaksud khawatir terhadap anaknya? Takut anaknya gugur, takut kurang air susu. Akhirnya maka dia qadha plus fidyah. Seharinya 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Berarti kalau saya bad mood, berarti kurang dari 7 on setengah. Pagi-pagi, nah berpantun pula. Pagi-pagi ke pasar Dupa, hendak membeli si ikan patin. Selamat menyambut puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Pagi-pagi ke pagi-pagi ke pasar Dupa, setelah itu pergi ke Ukui. Kita belum bisa puasa sebelum ada pengumuman dari MUI. Di kampung saya sholat tarawih 23 rakaat. Pada rakaat pertama dibaca Alhaakumut Takatsur. Rakaat yang kedua dibaca Qul Huwallah. Apakah ada dalil bacaan sholat tarawih dari mulai At-Takatsur? Itu disusun ulama supaya orang ingat ini sudah rakaat berapa. Saya dulu tukang tulisnya ini ada papan tulis, saya nulis tuh At-Takatsur, habis itu Al-Asri, habis itu terus sampai ke bawah. Jadi begitu orang baca wal as, berarti rakaat ketiga nih, jangan masuk loh, di luar aja gitu dulu. Kenapa dibuat begitu oleh ulama tempat kita? Karena mereka tak hafal Quran, hafalnya juz amma, jamaahnya tak tahan lama-lama. Maka diambil dari Alhaakumut Takatsur Qul Huwallah, Al-Asri Qul Huwallah, Idza Jaa Qul Huwallah, sampai ke bawah, supaya dia tahu dah ukurannya berapa. Boleh dibuat begini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Kalau bacalah apa yang mudah, kenapa tak diambil dari tengah aja? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lupa. Tah rakaat berapa udah? Imamnya lupa, makmumnya lupa. Tapi kalau dibuat begitu, mengingatkan. Itu teknis saja itu. Apakah ada dalil tentang zakat profesi?
Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat dari tentara dan pegawai kerajaan. Umar bin Abdul Aziz salaf, maka dia ambil. Buka fikih zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dalil lain, ada orang yang bertanam padi, pergi pagi ke sawah, balik petang, pergi pagi balik petang, panen 520 kilo. Berapa harga bare Solo sekilo? 18.000. 18.000 kali 520, bersih udah dikupas, dapatlah 9.360.000. Kena zakat dia 10%. 9 juta cuman panennya, dapat zakat wajib 10% kalau tak hujan, tak ada hujan. Kalau pakai irigasi 5%. Ada pegawai yang gajinya sebulan 10 juta tak dikutip zakatnya. Mana letak keadilan Tuhan? Jadi bahasa yang Soekarno, kalau tak diambil zakat profesi, Basnas se-Indonesia zakat profesi. Siapa yang tak setuju zakat profesi? Salafi tak mau zakat profesi. Muhammadiyah zakat profesi, NU zakat profesi, MUI zakat profesi, Syekh Yusuf Qaradawi zakat profesi. Ada argumentasi bahwa fidyah itu 65.000. Apakah ada dalilnya fidyah itu 65.000? Fidyah minimal 1 mud, 750 gram. Jadi kalau sekilo 18.000, 18.000 kurang 2 ons setengah, tak sampai 18.000. Tapi itu batas minimal, minim. Kalau ada yang menetapkan 65.000, itu yang menetapkan Majelis Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tak sama antara Jakarta dengan lain. Ada beberapa daerah yang menetapkan 50.000. Bagaimana cara dia menghitung? Makan pagi 15.000, makan siang 20, makan malam 20, 20, 20, 40, 55.000. Ini 65, berarti tambah THS 10. Makan pagi 15, lontong, makan siang 20, makan malam 20, TS 10, 65. Ada yang menetapkan pakai porsi. Porsi itu maksudnya orang susah, orang VIP, orang VVIP. Kalau ada orang VVIP kaya, pejabat, bangsawan, bayar 1 mud, tak adil. Kaya, hebat, cuman bayar 1 mud, 7 ons setengah. Maka kata dia yang adil pakai porsi. Orang kaya biasanya makannya berapa? 2 juta. Berarti 2 juta biasa. Jangan waktu ngajak makan kawan 2 juta, pas giliran bayar fidyah 7 ons setengah. Maka kalau ada orang yang membayar 1 mud, sah, karena itu batas minimal. Kalau ada orang yang bayar 65.000, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kalau dia bayar 1 porsi. 1 porsi menurut dia. Kira-kira di Pekanbaru ini berapalah rumah makan yang paling mahal? Pengalaman lah. Pengalaman saya Pak Ustadz, pernah di Pekanbaru ini sekali makan 5 juta. Oh, kok makan mahal kali? Salah hitung. Langsung dipiralkannya. Memilih kawan perlu,
seandainya ada kawan yang kita nilai selalu mengeluh kurang amanah, tidak apa-apa jika kita sedikit menjaga jarak, menjauh. Genting tapi tak putus. Genting, kalau putus tali, putus, jangan sampai putus, genting aja. Maksudnya sekedar datang, say hello, assalamualaikum, apa kabar, sehat, langsung pergi, jangan lama. Karena kalau lama sedikit pinjam duit. Ya, assalamualaikum, kaifahaluk, apa kabar, sehat, udah agak-agak nampak, langsung cabut. Genting, kita buat programnya, namanya gentingisasi, supaya jangan terlalu akrab sama orang. Kalau akrab sama dia, nanti ceritanya kotor. Kalau akrab sama dia, nanti menceritakan aib orang. Nah, maka sekedar cukup, tapi jangan putus sama sekali. Putus tak boleh. Genting tapi tak putus. Apa nama programnya? Gentingisasi. Saya anak muda berumur 21 tahun. Bagaimana cara agar istiqomah di jalan Allah di usia muda yang banyak godaan di akhir zaman? Pengalaman saya lah ya, pengalaman saya yang juga pernah muda. Bukan saya ini lahir langsung tua. Pengalaman saya pernah muda. Cemanalah kita mau mabuk kalau tak ada duit? Mau pakai sabu-sabu. Berapa sabu-sabu 1 on sekarang? Berapa sabu 1 on? Berapa sabu 1 on? Oh, tak pakai on, per gram harga. Tak pula disebutkan harganya. 100 juta. Jadi kalau anak umur 21 tahun kan belum kerja, masih dikasih orang tua. Jadi kalau ada anak 21 tahun jahat, itu yang jahat itu orang tuanya, karena selalu mengasih duit tanpa bertanya. Mau mabuk? Berapa harga khamar sebotol? Mau bawa cewek? Berapa masuk karaoke? Berapa nyewa hotel? Duit. Jadi kalau ditanya apalah, saya orangnya tak mau berteori. Kalau ada ustadz menjawab banyak berzikir mian Allah, itu teori itu. Satu, jangan berduit. Jangan berduit. Saya 4 tahun di Mesir tak bercewek karena tak ada duit. Mana ada orang mau kita tak berduit? Jadi kalau ada anak umur 21 tahun jalan ke sana kemari pakai mobil, ayahnya. Pakai motor, ayahnya. Pakai duit, ayahnya. Kalau mau anak umur 21 istiqomah, jangan beli. Ayah ibu jangan kasih anak kalian duit. Ada bapak-bapak jamaah kita, anaknya tamat dari Amerika. Anak saya Pak Ustadz sekarang saya suruh buka rumah makan. Maju Pak Ustadz. Di mana rumah makannya Pak Haji? Tuh di depan rumah jalan. Berapa dia jual sebungkus? 6.000. Modal 10.000. Hah? Modal 10.000? Iya. Dapat jual 10? Iya. Orang Grab, orang ojek, orang pekerja semua beli situ. Kenapa Pak Haji kasih dia modal? Supaya dia tahu nilai duit. Dia bangun pagi sebelum subuh, pergi ke pasar, sholat di masjid musola dekat pasar, belanja kangkung, belanja cabai, belanja ikan, mengatur semua supaya dia tahu nilai duit. Jangan kasih anak itu duit, supaya dia tahu nilai duit. Penyakit anak-anak ini tak tahu dia nilai duit, tak tahu dia susahnya mencari duit. Karena orang tua dulu susah, dia tak mau anaknya susah. Aku tak mau anakku susah macam aku. Akhirnya kasih duit. Itulah anak itu jadi hantu.
Fa abawahu yuhawidani, orang tualah yang membuat anak itu jadi Yahudi, au yunassirani, jadi Nasrani, au yumajjisani, jadi Majusi. Tiga yang membuat anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tua. Tengok orang Cina. Saya balik sekolah jam 12 waktu SD. Dulu kan kita SD dulu, seingat saya masuk jam 8 pulang jam 12. Sekarang jam 4. Untung kita nggak hidup sekarang. Saya ingat dulu sekolah SD, sekolah dasar, balik jam 12. Balik jam 12 naik sepeda saya, beli gula di tempat orang Cina. Saya tengok sebaya saya kawan sudah pakai apa, hitung-hitung sepol. Begitu orang Cina mendidik anaknya. Sekolah, habis itu suruhnya jaga warung supaya tahu susah. Jadi gimana lah cara kami umur 21 nih istiqomah? Jangan minta duit. Bilang sama orang tua, mak, ayah, jangan kirim aku duit. Aku mau bekerja cuci mobil. Aku mau bekerja jual tisu. Insya Allah 100% kau tak akan pacaran. Kalau ada anak gadis mau juga sama kau, 2 gendangnya. Kalau tak kau betuah, dia bodoh. Udah tak berduit, mau juga orang sama kau, 2 kemungkinan. Memang kau betuah atau budak tu bonga. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik li ashabina, berikan berkah kepada sahabat-sahabat kami yang datang dari jauh, datang dari Malaysia, datang dari Medan, datang dari Sumatera Barat, datang dari banyak tempat. Berikan keselamatan perjalanan datang dan pulang, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, berikanlah anak keturunan pasangan hidup kami yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya. Anak saya meninggal umur 6 bulan. Kuburannya di depan rumah. Bolehkah saya ratakan kuburannya? Bolehkah saya ratakan kuburannya, dicor dan di keramik rata sama halaman rumah? Terus gimana membedakan itu kubur? Kubur tak boleh lebih sejengkal dari tanah. Dibuat dia gundukan, timbunan, jangan lebih sejengkal. Gunanya untuk apa? Supaya jangan dipijak, supaya jangan dilangkahi, supaya jangan diduduki. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kalau ada di antara kalian yang duduk di atas batu api neraka, fatuhriqu siyabahu, duduk dia di atas batu neraka, terbakar bajunya sampai menembus kulitnya, khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jadi buatkan dia tinggi, agak sejengkal, supaya orang tak melangkahi, tak memijak. Kalau dulu niatnya tak merusak laman, kenapa dikubur anak di laman? Boleh mengubur keluarga di laman, boleh. Kenapa orang dulu banyak mengubur ayahnya di laman rumah? Supaya anaknya tak menjual tanah. Itu salah satu alasan kenapa orang berkubur di laman.
Banyak. Pergilah kita naik mobil dari sini ke Aceh, ke Tapanuli Selatan, ke Sumatera Barat. Banyak berkubur di laman. Salah satunya kenapa? Takut orang tua itu anak ini menjual tanah. Jadi kalau udah berkubur situ dijual tanah, ada kuburan, tak jadilah katanya. Jadi jangan dibuat rata cor, karena nanti orang tak tahu. Akhirnya orang melangkah-langkah memijak-mijak, tak boleh, haram hukumnya. Tetangga renov rumah 4 bulan, parkir kendaraan mobil dan motor di depan rumah. Kami merasa tidak nyaman dan mengganggu keluar masuk hampir tiap hari, padahal di depan rumahnya masih ada space. Mengadu yang model begini ke RT, pula ke saya. Yang paling rendah namanya RT, rukun tetangga. Di atas RT ini namanya RW, rukun warga. Di atas RW ini namanya desa, lurah. Dari mana datang RT RW ini? Jepang yang buat. Jadi Jepang ini memang disiplin tertib. Bagaimana cara dia menertibkan masyarakat waktu menjajah Indonesia? Maka sampai ke level bawah dibuatnya RT RW. Kalau di Minangkabau aslinya dulu tak ada RT RW, yang ada hanya jorong. Kalau di Riau ini kenegerian kuntu, kenegerian lipat kain, dia kenegerian, tak ada RT RW. Datang Jepang dibuatnya lagi di bawah itu RT RW, karena dia mau mensosialisasikan program-programnya ke kelompok masyarakat paling bawah. RT, rukun tetangga. Itulah mengguna rukun tetangga untuk membahas kalau ada tetangga yang memelihara hewan, supaya kucingnya jangan tercirik di laman hawa, supaya ayamnya jangan hinggap di pokok mangga kita, duduk bersama. Kalau tak kau ambil ayam kau ni halal ini katanya. Dini hari bongkar ayam potong dengan truk yang suaranya sangat berisik, mengganggu istirahat. Di pagi hari tersisa kotoran ayam. TKP-nya sama, tepat di depan rumah kami. Jadi saran saya, duduklah dengan RT, dengan RW, dengan Bapak Lurah, dengan Bapak Kades, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, musyawarahkan ini. Buat aturan. Kalau tidak nanti menjadi konflik di masyarakat. Orang kalau silap-silap dia bisa bawa parang panjang. Ngamuk dia, bukan cuma ayam itu dipotongnya, kau dipotongnya nanti. Jika saya tegur dan hubungan antar tetangga jadi renggang, apakah merusak hablum minan nas? Ya, tak bisa kita langsung. Apalagi orang merasa dia tersinggung. Orang sekarang ini yang dipentingkannya hati dia tersinggung. Dia nyinggung orang, dia tak peduli. Di sisi lain, jika tidak tegur, saya kesal tiap hari. Ya, maka lapor kepada pemimpin daerah, tokoh masyarakat. Berikut daerah lokasi rumah kami dan tetangga. Oh, lengkaplah dengan peta-peta. Tanah kosong, rumah saya, rumah kosong, jalan buntu, rumah tetangga, tanah kosong. Jadi duduklah, dudukkan, jangan berkelahi dengan tetangga. Saya sudah menetap di sini 2021 bulan Ramadan, tak pernah saya berkelahi dengan tetangga. Apapun yang dibuatnya, pun cakapnya, saya diam aja. Melawan tetangga itu menang kali pun kita tak ada gunanya. Ujung-ujungnya kita pindah tempat lain, tak nyaman.
Bagi orang yang disakiti tetangga, lapor. Tak juga, lapor pada Allah. Nanti Allah membalas lebih hebat lagi balasan.